Oke teman-teman, kali ini kita berada di kawasan Sekana. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, ini dulunya merupakan pusat pemerintahan, pusat perekonomian, dan pusat peradaban lah Palembang, tapi di era kolonial Belanda gitu. Kita sekarang berada di persis depan gedung Jacobsen van den Burg. Jadi Jacobsen van den Burg ini adalah perusahaan dagang punya kolonial Belanda. Dia tuh bergerak di bidang ekspor dan impor. Lalu di belakang gedung kesenian, sekarang jadi balai prajurit. Itu juga sebagai tempat pertemuan, balai pertemuan orang Belanda. Mereka menyebutnya dengan sebutan De Societe. Lawang Borotan adalah salah satu ikon sejarah yang tersembunyi di Palembang. Bangunan ini memiliki bentuk yang unik dan penuh makna. Dikenal sebagai pintu gerbang tradisional, Lawang Borotan memiliki desain yang mencerminkan kebudayaan Melayu Palembang yang kaya. Pada masa lalu, Lawang Borotan digunakan sebagai akses utama menuju ke area Kesultanan Palembang. Pintu ini tidak hanya sebagai penghubung, tetapi juga sebagai simbol keagungan dan kekuatan kesultanan. Nama Borotan sendiri berasal dari kata burot yang berarti pintu besar yang menggambarkan ukurannya yang megah dan fungsinya yang sangat penting pada masa itu. Keunikan lainnya, Lawang Borotan terbuat dari kayu pilihan dan dipenuhi dengan ukiran khas Melayu, menampilkan kerajinan tangan yang sangat detail. Hingga kini, keberadaan Lawang Borotan tetap menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Palembang dan menjadi salah satu warisan budaya yang layak untuk dilestarikan. Pasar Sekanak adalah salah satu pasar tertua yang ada di Palembang. Berdiri sejak abad ke-18, pasar ini dikenal bukan hanya sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai saksi bisu perjalanan sejarah kota ini. Yang membuat Sekanak ini unik adalah arsitekturnya yang khas, dengan bangunan-bangunan yang masih mempertahankan sentuhan kolonial Belanda dan Melayu tradisional. Kota Sungai, Palembang bukan hanya kota daratan. Dahulu, Palembang dikenal sebagai kota sungai. Dalam referensi kultur masyarakat Palembang, segala hal lahir dari air, mulai dari kuliner, tradisi, hingga seni bela diri. Tidak hanya itu, pengetahuan lokal tentang pasang surut air, musim ikan, hingga warna air menjadi kekayaan budaya yang tidak tertulis di buku, tapi terjaga hingga generasi ke generasi. Oke, sekarang kita lagi ada di balai prajurit. Jadi yang seperti ku jelasin tadi, dulunya merupakan De Societe, tempat pertemuan orang-orang Belanda. Lalu setelah De Societe, dia berubah fungsi menjadi bioskop Mustika. Seperti ini fotonya dulu, bioskop Mustika ya. Jadi tahun 80-an orang-orang nonton bioskopnya di sini. Setelah itu sekarang berubah fungsi lagi menjadi balai prajurit. Jadi begitu teman-teman. Nah, jadi kita udah keliling di beberapa rute. Tadi ada Palembang Darussalam, terus juga ada Sekana, ada rute Merdeka tadi. Jadi dengan begitu aku mau nutup perjalanan kita hari ini. Terima kasih banyak telah mengikuti tour bareng kita di Palembang Good Guide. Semoga kita dapat berjumpa lagi di next perjalanan rute-rute yang lain. Jadi aku mau ngucapin terima kasih ya buat teman-teman telah ikut ya bareng kita ya. Adapun kesalahan atau pengucapan yang salah aku mohon maaf. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.